Haleluya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kasih dan kemurahan-Nya kita dapat berjumpa dan bertemu kembali pagi hari ini. Dan kesempatan yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu bertahan dalam ujian. Sekali lagi, bertahan dalam ujian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kita perlu mengerti dan menyadari bahwa firman Allah berkata hidup kita adalah bagaikan sebuah perjuangan. Hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang datang untuk menguji setiap kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup kita dengan berbagai ujian-ujian kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang bertahan di dalam ujian ini? Sekali lagi, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita menjadi orang-orang yang akan tetap bertahan menghadapi ujian demi ujian di dalam kehidupan kita? Tentunya ujian kehidupan. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang menjadi perenungan kita bersama-sama untuk kita tetap bertahan di dalam ujian kehidupan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, dikatakan demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Hal yang pertama yaitu kita menguji diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, menguji diri kita bukan hal yang mudah. Menguji diri yaitu kita memberikan sebuah penilaian yang objektif tentang diri kita. Ujilah dirimu sendiri. Memberikan sebuah penilaian yang sesungguhnya tentang kehidupan kita. Memberikan sebuah penilaian yang sebenar-benarnya tentang kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Memberikan sebuah penilaian yang objektif, memberikan sebuah penilaian yang benar, memberikan sebuah penilaian yang sungguh tentang keberadaan diri kita di dalam iman kepada Kristus. Ini bukan sebuah hal yang biasa. Ini bukan sebuah hal yang keluar dari mulut kita saja yang kita katakan, tetapi harus merupakan sebuah penilaian, harus merupakan sebuah ungkapan yang tulus dari hati kita untuk menilai diri kita dengan benar. Tanpa sebuah penilaian diri kita yang benar dan objektif, maka kita tidak akan mampu bertahan
menghadapi ujian demi ujian kehidupan di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dikatakan ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kita menguji diri kita masing-masing. Sebagai orang-orang percaya, kita menyadari bahwa setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya punya ukuran dan standar iman masing-masing. Ada ukuran-ukuran iman di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, sebagai orang-orang percaya, apakah kita tetap tegak di dalam iman? Apakah kita tetap berdiri dengan kokoh di dalam iman? Apakah kita tidak bergeser di dalam iman? Menghadapi berbagai ujian kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Firman Allah berkata dengan jelas, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kalau kita tidak memberikan penilaian yang objektif tentang iman di dalam diri kita masing-masing, kita hanya berbicara secara subjektif tentang iman di dalam diri kita, maka ya, firman Allah berkata, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya percaya kita sekalian sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita mau menjadi orang-orang percaya yang apa? Yang tetap tegak di dalam iman. Tetap berdiri teguh di dalam iman. Tidak bergeser di dalam iman sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada ujian yang Tuhan izinkan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai ujian kehidupan ini supaya kita semakin meningkat di dalam iman. Standar iman kita semakin murni, standar iman kita semakin baik, standar iman kita semakin terus bertambah, meningkat di dalam iman. Dan itu hanya ada satu cara, yaitu kita tetap tegak berdiri dalam iman. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, iman bukan sekedar teori, iman bukan sekedar pengetahuan, tapi iman adalah sebuah keyakinan di dalam diri kita, meyakini bahwa sekalipun ya ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada ujian yang kita alami, kita percaya bahwa ujian itu sesungguhnya sedang membawa kita untuk semakin meningkat di dalam tahapan demi tahapan iman, sesuai dengan standar, sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari membiarkan diri kita masing-masing, menguji diri kita masing-masing secara objektif, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah hari ini, saat ini, kita masih tetap tegak berdiri di dalam iman atau tidak? Yang kedua di dalam firman Tuhan dijelaskan, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Yang kedua, mari selidiki diri kita. Selidiki hati kita. Dikatakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam kamu? Kalau kita tidak meyakini ada Tuhan di dalam diri kita, ada Yesus di dalam diri kita, ada Yesus yang bernaung dan tinggal di dalam hati kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan di dalam ujian ini.
Firman Allah berkata, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Seberapa banyak kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Yesus itu hidup? Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Yesus sanggup memelihara kita? Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita? Tapi seberapa banyak kita yang yakin bahwa di dalam diri kita ada Yesus? Seberapa banyak kita yang yakin bahwa di dalam diri kita ada Yesus? Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa itu ada di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Keadaan kadangkala membuat kita mulai meragukan Tuhan di dalam hidup kita. Kondisi kadangkala membuat kita mulai meragukan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, saya ingin membawa kita mengerti bahwa jika kita tidak yakin di dalam diri kita bahwa ada Kristus yang tinggal dan diam di dalam diri kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak akan mampu tahan uji di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kekristenan ini. Firman Allah berkata, jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, dua hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Dan yang kedua, selidikilah dirimu sendiri. Apakah Kristus Yesus diam di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah datang kepada setiap kami. Ajar kami untuk kami terus meyakini bahwa kami tetap ada dan tegak di dalam iman. Ajar kami untuk kami meyakini bahwa Kristus Yesus Tuhan ada dan tinggal di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang akan tetap kuat. Pribadi-pribadi yang akan kokoh, teguh di dalam kami menjalani kehidupan iman kami. Apapun ujian yang datang dalam hidup kami percaya Tuhan izinkan itu untuk membawa kami semakin hari, kami semakin bertambah-tambah di dalam iman. Kualitas iman kami semakin hari semakin dimurnikan. Dan lewatnya Engkau Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami sekalian, berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Semua diberkati Tuhan. Bahkan berkati iman kami, ketekunan, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai, berkati kami, karuniakan kesehatan, kekuatan di sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.